Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Tabi pun. Iya pun. Alhamdulillah, syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaifa halukum? Ya. Sudah lama ya Morning Podcast tidak menyapa para Abi dan Umi serta seluruh netizen semua, karena ada kesibukan-kesibukan yang tidak bisa kita tinggalkan sehingga membuat Morning Podcast ini agak sedikit terabaikan. Alhamdulillah, atas izin Allah, kali ini Morning Podcast kembali mengudara. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial ya. Tamu yang cukup penting ya di boarding kita ini, karena beliau adalah penanggung jawab daripada bidang kebahasaan, khususnya adalah bahasa Arab. Nah, insya Allah 20-30 menit ke depan kita akan berbincang-bincang dengan beliau terkait bagaimana sih program bahasa Arab di pondok ini, sejauh mana sih pentingnya bahasa Arab untuk kita secara umum dan khususnya untuk para santri dan lain sebagainya ya. Jadi sebelumnya kita sapa dulu narasumber kita yang kece ini. Assalamualaikum Abi Hamid. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, beliau bernama Muhammad Abdul Hamid. Namanya Anda lihat name tag antum ya. Gelarnya adalah SPD, Sarjana Pendidikan. Beliau di boarding ini diberikan amanah ya untuk sebagai koordinator bidang bahasa Arab. Tentu bukan berarti beliau sepenuhnya mengajar bahasa Arab, tetapi beliau di sini adalah mengkondisikan bagaimana para santri agar mampu berbicara bahasa Arab sesuai dengan kaidah yang benar ya. Kemudian mengatur juga bagaimana mereka selalu berbahasa dan memberikan iqab barangkali yang tidak menggunakan bahasa dan lain sebagainya. Tentu secara mendalam kita akan berbicara dengan beliau nanti dengan berbagai pertanyaan. Namun kita coba selain sudah menyapa beliau, kita minta beliau untuk memperkenalkan diri dulu ya. Beliau ini siapa, dari mana, statusnya sudah menikah atau masih lajang. Monggo silakan Abi Hamid untuk bisa memperkenalkan secara singkat. Ya baik, selamat pagi Morning Podcast. Ismi Muhammad Abdul Hamid, Namin Trans Tanjungan, Kecamatan Katibung, Lampung Al-Janubiyah. Status masih single. Kemudian untuk di sekolah sendiri di SMP Quran Darul Fatah Lampung Selatan yang boarding ikhwan ya. Jadi stay dengan anak-anak, tinggal di asrama, dan seru sekali karena tinggal di asrama. Jadi sejak tahajud dan juga malam selalu membersamai anak-anak santri-santri soleh dan hebat. Oke, itu secara singkat ya. Satu poin yang cukup penting adalah beliau masih single. Abi Umi yang ada putrinya yang siap nikah, insya Allah bisa menghubungi sini ya. Oke, just kid ya. Baik, Abi Umi dan seluruh pemirsa IBSDF TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita mungkin sedikit bertanya jawab terkait bahasa Arab, sedikit pemanasan atau pembukaan dulu sih ya terkait bahasa Arab ini. Jadi memang bahasa Arab ini tentu penting ya, penting karena memang salah satunya adalah bahasa Arab ini adalah bahasanya Al-Quran, yang mana Al-Quran adalah memuat hukum-hukum, sirah dan semua peraturan seorang muslim. Maka tentu penting belajar bahasa Arab. Lantas bagaimana kita bisa belajar bahasa Arab dengan baik? Tentu ada satu hal yang harus diperhatikan dalam belajar bahasa Arab, yaitu metode. Nah, Abi Hamid ya. Jadi pertanyaan saya yang pertama adalah, apa sih metode yang diterapkan di pondok kita ini di Darul Fatah, metode yang diterapkan di sini dan membedakan dengan metode yang ada di sini dengan yang di lembaga yang lainnya. Kira-kira apa, Abi Hamid? Silakan. Baik, insya Allah untuk metode pembelajaran bahasa Arab yang diterapkan di pondok atau di boarding itu kami menggunakan metode campuran ya.
Jadi ada metode tradisional seperti pembelajaran nahwu dan pembelajaran shorof, dan juga pengkaitan dengan pembelajaran Al-Quran. Itu juga ada Pak, selain metode tradisional ketiga tersebut, kami juga menggunakan metode modern yang dimix, yaitu metode yang berbasis pada percakapan siswa. Jadi tujuannya adalah untuk percakapan sehari-hari siswa, dan juga untuk penerapan kepada cabang-cabang ilmu yang lain. Jadi memang sengaja seperti pengkondisian sholat, pengkondisian asrama, dan semuanya itu sedikit demi sedikit dimasuki dan diterapkan bahasa Arab supaya siswa selalu mendengar bahasa Arab, begitu. Oke, jadi untuk penggunaan bahasa Arab ini ya, Bihami, tidak hanya diberlakukan ketika KBM saja ya. Berarti Ya, ketika misalnya makan, bagaimana sih ngajak teman makan, adiknya makan, dan itu ya diterapkan juga ya, kira-kira seperti itu ya. iya benar. Oke, terus ada nggak metode sampai spesial atau khusus ini, metode yang benar-benar diterapkan di Darul Fatah ini yang membedakan dengan metode lain, kira-kira ada tidak? Ini menurut saya pribadi, menurut saya pribadi, karena saya pernah juga merasakan, memiliki pengalaman lah di lembaga lain. Jadi untuk di Darul Fatah ini metode yang terlihat khusus dan spesial itu justru metode ikopnya, punishment. Oh gitu ya, ya. Gimana tuh, gimana? Ya, jadi punishmentnya atau ikopnya itu tidak fisik ya, Umi, tidak fisik. Jadi kami selalu berusaha memberikan metode yang ya punishmentnya itu, kalau yang ditemui secara langsung oleh musrif, misalkan musrif mendengarkan Ananda berbahasa Indonesia, kan melanggar. Jadi itu dengan olahraga, Bu Umi. Olahraganya itu dibedakan juga per jenjangnya. Misalkan kelas 7-nya itu push up 10 kali, nanti kelas 8 dan kelas 9 dilebihkan sedikit. Kemudian ya untuk yang lain, jadi beberapa anak itu kan ada yang mohon maaf ya, punya berat badan lebih. Jadi itu kami sarankan untuk ambil punishment yang sesuai, yaitu dia mengatakan ya akhi takalam bilughatil arabiyah, begitu, dengan melambaikan tangan dan menyeru ke kawan-kawannya, itu dengan harapan jera dan juga nggak diulangi lagi kesalahannya, begitu. Dan juga ada juga punishment yang menulis mufrodat. Jadi kami sebar mufrodat itu dalam bentuk poster yang sesuai dan dibutuhkan anak-anak. Jadi hampir di semua sudut itu ada poster-poster bahasa Arab yang nantinya ketika mukhalif lughah, pelanggar bahasa, itu akan menulis mufradat tersebut. Jadi hampir sama sekali kami tidak menggunakan punishment secara fisik yang langsung. Insya Allah aman, dan itu spesial menurut saya. Itu ya. Oh, jadi Abi Umi jangan khawatir anandanya terintimidasi secara fisik ya, karena memang, dan ini tidak hanya berlaku untuk lughah saja ya, Bi ya. Jadi semua bidang pun kalau memberikan punishment itu lebih ke mendidik, justru malah menambah pengetahuan. Misalnya harus menambah hafalannya, misalnya kan. Kemudian untuk bahasa Arab harus nambah mufradatnya dan lain sebagainya. Jadi punishment atau iqab atau hukuman yang diberikan kepada anak-anak justru lebih ke mencerdaskan, yang di iqab itu jadi pikirannya gitu. Jadi lebih mencerdaskan anak-anak. Oke, itu ya. Jadi kurang lebih terkait dengan metode ya, artinya memang dari sisi iqabnya itu justru malah membuat anak-anak itu termotivasi untuk berbahasa. Ya, saya juga pernah mengalami, Abi Hamid ya, dulu sempet mondok enggak lama, dan memang
ketika di IKOP itu malah saya enggak merasa sakit hati ya, justru malah dengan di IKOP saya lebih bersemangat. Saya merasakan sendiri seperti itu. Jadi saya pernah lagi nyuci, kalau dulu nyuci sendiri ya, kalau zaman-zaman dulu tahun-tahun 2000-an lagi nyuci ngobrol sama temen pakai bahasa Indonesia atau bahasa daerah ketahuan. Kalau dulu masih pakai itu apa namanya hukuman push up di tempat, dimanapun dia berbicara bahasa di luar bahasa Arab atau Inggris pada saat itu, maka disitulah dia harus push up atau squat jam dan sebagainya. Tapi hukumnya dari dia untuk dia, tidak dari musyrifnya yang mukul, tapi dia sendiri yang menghukum diri dia sendiri, seperti itu. Oke, terkait metode insya Allah bisa difahami lah ya, bahwasanya tentu mempraktekkan adalah metode yang paling tepat lah ya. Jadi nggak mungkin siswa atau santri itu hanya sekedar menghafal saja, tapi perlu adanya praktek, dan di boarding ini momen atau lingkungan yang tepat untuk bisa menguasai bahasa. Oke, kemudian terkait bahasa Arabnya, Abi Hamid ya, saya bertanya yang kedua nih. Apa sih pentingnya bahasa Arab gitu ya? Nah, ini kan penting. Apa pentingnya bahasa Arab nih? Terutama untuk agama Islam ya. Jadi untuk Muslim bahasa Arab ini sangat penting bagi kita semua, karena kita tidak bisa terlepas dari bahasa Arab itu sendiri. Sebagaimana dalam sejarahnya dahulu di Andalusia itu Islam sempat berjaya, dan kegemilangan Islam di Andalusia itu bisa hilang sama sekali, bahkan tidak ada bekas. Dan itu salah satunya oleh para musuh Islam itu dengan cara pertama kali, yaitu dengan dihilangkannya bahasa Arab. Mereka masuk dengan budaya-budaya, setelah budaya-budaya mereka masuk ke budaya kaum muslimin, sedikit demi sedikit masuk ke pemerintahan dan mengubah peraturannya. Dan peraturan yang pertama dihilangkan itu peraturan melarang anak-anak kaum muslimin dinamai dengan nama bahasa Arab. Lama-lama akhirnya hampir semuanya, bahkan azan kemudian harus diganti dengan bahasa yang ada di sana. Dan lama-kelamaan giroh semangat dari berislam itu sendiri akhirnya hilang. Jadi melihat sejarah tersebut, bahasa Arab itu sangat penting bagi saya seperti itu, sehingga kami pun sangat bersemangat dalam memajukan bahasa Arab, terutama di pondok ini. Masya Allah ya, luar biasa. Memang kita tidak lepas daripada sejarah ya, dan ini sejarah tentu harus menjadi pembelajaran bagi kita seperti itu. Dan ternyata sejarah itu pun orang-orang tidak suka dengan bahasa Arab itu agak lumayan berhasil rupanya ya. Ternyata banyak kaum muslimin sendiri yang ini kaitannya sama pemberian nama anak tadi ya. Tidak boleh nama anak dengan seperti bahasa Arab, ada misalnya Abdullah dan lain sebagainya, tidak ada. Dan itu cukup berhasil. Banyak orang begitu bangga memberikan nama-nama ke barat-baratan. Michael ya, padahal muslim ya, atau siapa. Padahal nama adalah doa ya. Dan itu tugas kita bersama, khususnya para lembaga pendidikan ya, lembaga pendidikan khususnya di Darul Fatah ini, untuk mengembalikan kembali kecintaan kita terhadap bahasa Arab ya. Oke, jadi itulah kurang lebih pentingnya bahasa Arab ya. Baik, Abi Hamid, selanjutnya nih, sebagai penanggung jawab bahasa, tentu ada tantangan ya, tantangan-tantangan yang dihadapi, baik itu menghadapi santri sendiri atau bahkan bisa jadi ketemu sama musyrifnya juga yang ternyata yang kadang-kadang tidak sepenuhnya bisa berbahasa, misalnya seperti itu. Jadi tantangan apa sih kira-kira yang dihadapi ya? Yang dihadapi pertama, yang dihadapi oleh antum sebagai penanggung jawab, maaf ya, ngelek ya, penanggung jawab. Dan apa pula tantangan yang dihadapi oleh para santri? Para santri tantangannya apa, kemudian para pengajar juga bagaimana tantangannya ya? Terus bagaimana sih cara atau solusi mengatasi itu semua? Yang pertama, tantangan yang terbesar itu tentu saja tantangan sebagai penanggung jawab bahasa Arab ini amanah yang sangat besar, sehingga saya sering khawatir dan ragu-ragu apakah program-program yang sudah dijalankan itu semua bisa dikatakan berhasil atau tidak. Kemudian juga selain itu, selain program-program, yang paling saya risaukan adalah niat ya. Jadi saya khawatir
jangan-jangan niat saya memajukan bahasa Arab ini karena kerjaan, karena yayasan atau karena yang lain. Padahal kan itu hanya hamba Allah ya. Maksudnya kenapa nggak niatnya karena Allah, sedangkan ini bisa dikatakan berjihad fisabilillah lah. Jadi kemudian selain itu yang dihadapi adalah santri. Tentu saja ini berat karena baru pertama kali masuk. Yang sebelumnya dari antara santri-santri itu jarang sekali yang SD-nya sudah mondok. Tentunya jarang ya SD mondok kan jarang. Ya jadi begitu masuk SMP itu di awal itu benar-benar nol gitu, benar-benar meraba-raba. Jadi mungkin ada yang sampai ada orang tua yang survei dan tanya langsung gitu kan, itu kok nggak berbahasa Arab nih kan. Yang didengarkan emang anak-anak santri yang awalnya benar-benar dari nol dan benar-benar diajari dari dasar sekali ya, dari dasar sekali. Bahkan ada yang belum mengenal huruf hijaiyah dan macam-macam. Jadi perjuangannya luar biasa. Kemudian ada juga yang sudah bisa, santri yang sudah menengah dan di tingkat atas. Itu masalahnya bukan lagi ketidakmahirannya, tapi malasnya gitu. Sudah bisa, sudah hafal mufrodatnya, dan kami evaluasi per semester sekitar 80% anak-anak itu hafal dengan mufrodat yang sudah diberikan, tapi itu malas mempraktekannya. Tentu saja bahasa Indonesia jauh lebih mudah karena bahasa ibu ya, dan ini bahasa Arab kan bahasa asing ya. Dan ketemu di pondok begitu kan, dan diwajibkan di pondok, jadi itu menjadi masalah tersendiri. Jadi program-program yang dibuat selain mencapai tujuan program yang ditujukan, tapi juga kami selalu memikirkan bagaimana caranya supaya anak-anak itu tidak merasa bosan, kemudian merasa ada hal yang selalu baru, kemudian bagaimana semangat anak-anak itu tidak hilang dengan berjalannya waktu setiap menjalankan program untuk santri. Kemudian selain itu juga tantangan yang ketiga adalah dengan musyrif sendiri. Jadi tidak semua basicnya sama musyrif. Jadi ya ya kadang-kadang ada hal-hal yang penting dan detail yang harus dibicarakan dengan bahasa Indonesia, dan kebetulan ada santri yang mendengar, jadi itu jadi masalah juga kadang-kadang. Iya betul. Oke ya, jadi tentunya dalam menjalankan setiap program, metode dan lain sebagainya pasti ada tantangan lah ya. Tentu sebagai penanggung jawab ya antum pasti selalu memikirkan solusinya, ya kan? Selalu ada solusi, dan setiap solusi tidak mesti secara instan bisa selesai masalah tersebut ya. Tentunya butuh proses, dan ini membutuhkan juga pengertian daripada Abi Umi ya. Tidak semestinya setiap solusi didatangkan langsung selesai, tapi butuh proses juga. Oke, selanjutnya ini ya. Setelah metode diterapkan, tantangan-tantangan hadir dan diberikan solusinya untuk diatasi dan sebagainya, ada tidak nih kira-kira Abi Hamid ya, program khusus, program tambahan ya, di luar daripada program yang sudah ada nih untuk membantu meningkatkan pemahaman bahasa Arab santri? Ada nggak di kegiatan-kegiatan di luar yang sudah diprogramkan? Iya ya, jadi selain program yang sudah diprogramkan, maksudnya seperti harian, jadi ada Ilqail Mufrodat itu awalnya ketika semester 1 kemarin di waktu subuh, pada subuh, sekarang dipindah menjadi ba'da isya karena setelah dipikirkan dan dimusyawarahkan lebih efektif dengan musyrif uang masing-masing. Jadi di boarding seperti Abi Umi ketahui itu ada musyrif uang yang bertanggung jawab kepada anaknya yang dipegang masing-masing, ada 10-15 anak. Jadi itu saja yang diisi setiap malamnya dengan musyrif yang sama dan anak-anak yang sama, bertambah sekitar 5 kosakata bahasa Arab dari 3 isim dan 2 fiil. Kemudian
selain itu, karena dirasa tidak cukup, jadi kami setiap Sabtu dan Ahad juga ada namanya muhadharah di hari Sabtu. Abi Umi, muhadharah itu ada Harisul Jalsah, Raisul Jalsah, ada seperti moderator begitu ya, host, kemudian ada yang menjadi khotib, ada yang tilawah, kemudian khotibnya atau yang ceramah menggunakan bahasa Arab, sehingga anak-anak memiliki keterampilan public speaking dalam bahasa Arab, dan membuat mereka menjadi percaya diri tentunya untuk berbicara bahasa Arab. Kemudian di hari Ahadnya ada hiwar atau muhawaroh. Jadi muhawaroh itu anak-anak di hari Ahad menulis, jadi seperti Ahad kemarin anak-anak sudah menulis hiwarnya, kemudian di hari Ahad besok itu anak-anak praktek dengan kawannya, maju 2/2 atau 3/3 sesuai dengan hiwar yang ada, yang sesuai begitu. Kemudian selain program-program itu, kami juga ada program khusus dengan guru bahasa Arab yang dari luar, yaitu untuk kompetisi ya, untuk kompetisi bahasa Arab, mengikuti bahasa Arab. Kemudian selain itu juga ada banyak lagi program-program yang seperti setiap imtihan lugoh. Jadi di sini setiap PTS, PAS atau STS, SAS ya itu, dan juga nanti SAT itu akan ada ujian lugoh Habib Umi, ada imtihan lugoh, dan juga nanti yang memenangkan itu akan mendapatkan ranking. Jadi semua siswa itu masuk ke dalam ranking tersebut. Kemudian bagi yang juara satunya mendapatkan sertifikat dan hadiah dan macam-macam. Meskipun sederhana tapi anak-anak terlihat semangat. Kalau kemarin anak-anak mendapat kupon es krim dan ditukar di warung depan, itu senyumnya sumringah sekali. Oke ya. Jadi pemberian hadiah merupakan salah satu ini aja ya, metode ya, anak-anak biar senang dengan bahasa. Oke ya, sudah kita dengarkan Habib Umi semua tadi beberapa program. Sebenarnya dengan program yang sudah disampaikan beliau tadi, jika diterapkan dengan sangat baik, itu sudah cukup menjadikan anak itu bisa berbahasa cukup baik lah ya bihamidnya. Seperti tadi ada muhadharah 1 pekan sekali itu ya, rutin ya ada muhadharah, mereka belajar jadi MC, kemudian belajar ceramah menggunakan bahasa Arab, tentu dihafal ya. Kemudian ada juga muhawarah atau muhadatsah ya, itu dilaksanakan juga 1 pekan sekali, karena mufrodat itu tidak cukup hanya untuk dihafal Habib Umi ternyata ya. Setelah dihafal, disetorkan, maka ada satu kegiatan yaitu muhawarah tadi, atau ada muhadatsah, percakapan. Jadi mereka mempraktekkan mufrodat yang sudah mereka hafal dengan percakapan-percakapan atau dialog-dialog bahasa Arab. Tentu selain itu juga digunakan atau dipraktekkan dalam keseharian mereka. Oke, terakhir Abi Hamid ya. Terakhir, setelah antum perhatikan dari mulai kelas 7, 8, 9 dan beberapa generasi tentunya, udah ngelewatin beberapa generasi nih. Tentu ada perkembangan yang dilihat gitu ya. Jadi bagaimana sih perkembangan kemampuan santri dalam bahasa Arab dari awal mereka masuk tuh. Antum melihat nih kelas 7 pertama masuk dari SD yang memang tidak belajar bahasa Arab secara intens ya di sekolah terdahulunya, dan itu bagaimana perkembangan mereka setelah masuk ke pondok kita dari kelas 7, 8, 9 setelah sampai akhirnya mereka lulus. Nah, itu seperti apa perkembangannya ketika mereka sudah tergabung di boarding kita dan keluar dari Darul Fatah, itu seperti apa? Ya, jadi saya ingin membuka jawabannya dengan cerita salah satu ananda kami yang kelas 8 saat ini. Namanya dirahasiakan untuk menjaga kode etik jurnalistik. Masya Allah. Lanjutlah. Setelah liburan kemarin itu dia bercerita kan, sempat saya bonceng dengan motor ya Bi Umi untuk membeli beberapa keperluan asrama. Kan kami selalu beli seperti sapu dan macam-macam gitu, perlengkapan kebersihan. Jadi Ananda cerita ke saya, Bi, kemarin itu dia cerita dengan bahasa Arab Bi Umi. Kemarin itu ketika di rumah sempat ini dikirain sama teman-temannya itu jadi berubah setelah mondok, karena Ananda itu kebiasaan di pondok menggunakan bahasa Arab, begitu sampai rumah itu seperti kaget, kemudian ketemu teman dan lain-lain itu ya dia keceplosannya bahasa Arab. Syukron. Iya. Jadi kayak
kawan ada yang selesai main duluan gitu kan, langsung ditanya kan ila aina gitu, jadi kawannya kan Iya. Apa gue? jadi akhirnya Ananda itu lebih banyak diam dan ini dari kisahnya. Kemudian kalau kita lihat dari data Abi Umi, secara data alhamdulillah untuk kelas 7 itu ya masih tipis-tipis kalau sekarang. Proses lah ya. Proses. Jadi untuk kelas 7 bahasanya kalau yang paham bahasa Arab itu pasti bikin senyum ya sampai ketawa. Seperti mereka pengen bilang, "Bi, saya sudah mandi." Itu ngomongnya nggak istahmamtu Bi, tapi ana kholas istahim Bi. Iya. Oke, cukup bikin senyum ya dia. Ana kholas astahim gitu ya. Pakai fi'il amr Bi, pakai kalimat perintah. Ana kholas istahim. Karena dia menghafalnya amr dan ini ya mudhari ya, tapi istahim dulu. Enggak, sebenarnya sudah menghafal, tapi yang paling mudah diucapkan kan istahimnya tadi. Istahimnya. Oke. Nyuruh amr itu ya. Iya, jadi. Oke, lanjut. Iya, lanjut. Kemudian untuk prestasi ya Bi Umi. Untuk prestasi alhamdulillah kan saya sudah di tahun kelima ya Bi Umi bergabung dengan boarding. Jadi alhamdulillah di tahun pertama dan lulusan yang alumni kemarin itu ada yang mengikuti OBA Bi Umi, Olimpiade Bahasa Arab sampai dengan tingkat nasional, dan alhamdulillah di tingkat nasional berhasil meraih perunggu, medali perunggu, berarti kan juara 3 nasional ya Bi Umi di bidang bahasa Arab, dan itu alumni kita yang melanjutkan ke SMA Darul Fatah juga. Jadi alhamdulillah. Tapi sebelumnya itu juga masih duduk di bangku sekolah sini, kelas 9 juga mengikuti OBA dan berhasil juara 2 tingkat kabupaten begitu, dan alhamdulillah banyak lagi piala-piala yang sampai membuat lemari piala sudah nggak cukup lagi itu. Iya. Buat lagi nih kayaknya ya. Oke Abi Umi. Sudah cukup banyak kita dengar ya bagaimana sih perkembangan bahasa Arab ya. Dari mulai metode disampaikan sama beliau, tantangannya, solusinya, kemudian program-programnya, sekaligus prestasinya gitu ya. Alhamdulillah bahasa Arab di Darul Fatah ini secara program tentu sangat baik sekali ya, dan sangat menunjang untuk keberhasilan anak dalam berbahasa Arab gitu ya. Terima kasih Habib Hamid untuk sesi pertama ini. Barangkali nanti kalau diperlukan kita ada jilid kedua Habib Umi, karena tidak cukup kita berbicara hanya setengah jam, tapi kita butuh waktu yang panjang. Mungkin kita akan coba susun kembali di jilid kedua tentang bahasa Arab ya. Insya Allah kita bertemu lagi. Jangan ragu Habib Umi jika menginginkan anandanya untuk belajar agama dengan baik plus belajar bahasa Arab, kemudian mempraktekannya seperti contoh tadi, seperti Abi Hamid sampaikan, anak-anak sampai sudah candu dengan bahasa Arab, sampai kebablasan tuh ketika pulang itu ngomong bahasa Arab gitu kan. Ilahin anda mau kemana, mungkin dia juga kayak syukron, afwan, itu sudah hal yang sangat lumrah ya. Misalnya afwan Abi, syukron, dan seterusnya, jazakallahu khairan, dan seterusnya. Maka jika Abi Umi menghendaki anak-anak yang ingin belajar bahasa Arab, maka Darul Fatah ya, SMP Quran Darul Fatah Boarding School Lampung Selatan menjadi solusinya ya. Untuk yang akhwat ada di Haji Mena, yang ikhwan ada di Tanjung Sari Natar. Nah ini promosi juga nih Abi Hamid ya, promosi PPDB, karena kita PPDB ini masih berlanjut di gelombang kedua. Alhamdulillah di Januari 2025 ini ada gelombang kedua. Abi Umi yang ingin mendaftarkan putra-putrinya silahkan ada di bawah ini, nanti ada nomor HP dan seterusnya. Oke, Abi Hamid, jazakallahu khairan atas waktunya, terima kasih ilmunya. Mudah-mudahan mampu menyemangati Abi Umi semua, sekaligus ananda-ananda yang lagi bingung cari sekolah. Mudah-mudahan dengan melihat tayangan ini membuat anak-anak atau adik-adik ya yang di rumah yang lagi bingung cari sekolah sudah tidak bingung lagi, karena ada sekolah yang cukup baik, sangat baik, bahkan berakhlak mulia, hafiz dan cerdas, yaitu di SMP Quran Darul Fatah Lampung Selatan.
Demikian saja barangkali yang dapat kita obrolkan. Insya Allah bertemu lagi dengan tema-tema yang lain, ataupun jika masih dengan bahasa Arab bisa jadi kita buat jilid kedua. Di Darul Fatah ini di boarding khususnya ada beberapa bidang Abi Umi ya. Ada bidang Quran, ada bidang akhlak. Nanti kita insya Allah akan undang semua mereka, para musyrif itu, untuk menyampaikan program-programnya, biar Abi Umi tidak bingung lagi mencari sekolah yang berkualitas. Itu saja, Bi Hamid, jazakallahu khairan. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Quran Darul Fatah Lampung Selatan, berakhlak mulia, hafiz dan cerdas.